Bukti kebenaran Al-Quran tentang langit. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Surat Al-Anbiya ayat 30. Awal terbentuknya alam semesta berdasarkan teori Big Bang ditemukan oleh Georges Lemaitre, seorang pastor Katolik Roma sekaligus fisikawan tahun 1922. Proses terjadinya Big Bang, seluruh alam semesta terkondensasi ke dalam singularitas atau titik dalam ruangan waktu yang sangat kecil dengan kepadatan dan panas yang tak terbatas sejak 13,7 miliar tahun yang lalu. Kemudian kumpulan itu meledak, pecahan atom dan partikel lainnya menjadi bintang dan galaksi mulai mengisi alam semesta ini. Ketika semua partikel ledakan masih sangat panas, sekitar 5,5 miliar Celcius, kosmos berisi partikel seperti neutron, elektron, proton, dan lainnya yang membentuk segala sesuatunya. Elektron bebas menyebabkan cahaya atau foton menyebar seperti sinar matahari dari tetesan air di awan. Elektron bebas bertemu nukleus dan menciptakan atom netral seiring waktu. Atom juga bisa bertemu dengan muatan listrik positif dan negatif yang sama sehingga memungkinkan sinar cahaya muncul 300 tahun setelah Big Bang. Cahaya ini disebut dengan afterglow. Partikel-partikel ledakan ini menghasilkan jagat raya yang sangat detail dan begitu seimbang. 2. Langit dan benda-benda yang ada di langit. Bintang terbentuk dari asap. Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Surat Fussilat ayat 11. Dr. Yoshihide Kozai adalah seorang astronom Jepang yang berspesialisasi dalam mekanika langit. Tahun 1988 sampai dengan 1991 dia adalah Presiden Persatuan Astronomi Internasional, dan tahun 1989 dia menerima Brownie Award dari American Astronomical Society. Ia penemu konsep titik orbit asteroid atau mekanisme Kozai. Separuh hidupnya dihabiskan meneliti dinamika langit. Penelitiannya menemukan asap berkumpul dari bagian luar yang awalnya kumpulan panas, seiring proses berubah jadi langit, dan sebagian berkumpul dengan kepadatan tinggi yang berubah jadi bintang. Teori ini sangat berkaitan dengan teori Big Bang. Impressed by finding true astronomical facts in Quran, and for us, we modern astronomers have been studying very small fields of the universe. We concentrated our efforts for understanding of very small part, because by using telescope we can see only a very few parts of the sky without taking whole the universe. So by reading Quran and by answering to your questions, I think I can find my future way for investigation of the universe. 3. 7 lapis langit. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan-lapisan tersebut berbeda dalam ciri-ciri fisik seperti tekanan dan jenis gasnya. Lapis yang terdekat pada bumi disebut troposfer. Ia membentuk sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer. Lapisan di atas troposfer disebut stratosfer. Lapisan ozon adalah bagian dari stratosfer, di mana terjadi penyerapan sinar ultraviolet. Lapisan di atas stratosfer disebut mesosfer. Termosfer berada di atas mesosfer. Gas-gas terionisasi membentuk suatu lapisan dalam termosfer yang disebut ionosfer. Bagian terluar atmosfer bumi membentang dari sekitar 480 km hingga 960 km. Bagian ini dinamakan exosfer. Dikutip General Science. Jadi, jika kita hitung jumlah lapisan sesuai penelitian ilmiah tersebut,
maka jumlahnya ada 7 lapisan seperti yang disebut dalam Al-Quran bahwasanya langit itu ada 7 lapisan atau 7 tingkat. 4. Langit yang dipenuhi pintu-pintu. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya. Surat Al-Hijr ayat 14. Dalam buku sains dalam Al-Quran yang ditulis Nadia Tayyarah, studi astronomi membuktikan bahwa langit tidak kosong, melainkan dipenuhi oleh materi-materi. Langit yang awalnya terbentuknya dari ledakan lalu asap yang membentuk langit, ternyata juga menyimpan materi dalam bentuk gas seperti hidrogen, helium, sedikit oksigen, nitrogen, neon, dan uap air. Selain itu, ada pula materi dalam bentuk padat dan beragam sinar seperti sinar inframerah, sinar X, dan sinar gamma. Oleh karenanya, jika pesawat antariksa hendak keluar dari atmosfer, ia harus menempuh jalur tertentu dan terbatas. Pesawat juga harus melewati sudut dan jalur tertentu agar selamat dari area gravitasi bumi menuju angkasa. Tanpa melalui jalur itu, pesawat akan terbakar. Sebaliknya, jika pesawat antariksa hendak kembali ke bumi, ia harus masuk melalui pintu-pintu dan jalur tertentu dalam tingkat teratas dari atmosfer. Jika tidak, ia akan tetap berada di luar angkasa atau terbakar. Maka saat memasuki atmosfer bumi yang disebut re-entry, maka pilot akan mengatur sudut re-entry. Sudut ini yang akan melindungi badan pesawat dari kerusakan akibat panas. 5. Suara bintang seperti suara mengetuk pintu, yaitu bintang yang bersinar tajam, bintang yang mengeluarkan suara ketukan. Surat At-Tariq ayat 3. Astronot pertama Cina, Yang Liwei, mengakui mendengar suara ketukan yang tidak bisa dijelaskan saat di luar angkasa. Telinga manusia tidak bisa mendengar semua suara dari alam semesta. Hanya bisa mendengar tingkat frekuensi percakapan manusia, yakni antara 250 Hz dan 3000 Hz. Telinga tidak bisa mendengar suara di bawah frekuensi ini yang disebut infrasonik, dan ultrasonik ada di atasnya dalam frekuensi yang sangat tinggi. Hanya bisa direkam dengan peralatan yang mampu mendeteksi frekuensi tinggi ini. Dengan perkembangan sains dan teknologi, suara ultrasonik dari alam semesta, dari atmosfer sampai ke planet-planet dalam tata surya yang mengeluarkan suara frekuensi sangat tinggi bisa direkam. Yang paling menarik diantaranya adalah sebuah bintang yang disebut para ilmuwan dengan pulsar. Disebut sebagai bintang tarik di dalam Al-Quran dan digunakan sebagai sumpah oleh Allah. Sekarang kita lihat apa arti tarik dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, tarik juga berarti pengetuk pintu. Ya, bintang ini yang disebut tarik bersuara seperti pintu yang diketuk oleh seseorang. Yang paling menarik adalah kata tarik dalam bahasa Arab artinya pengetuk pintu. Bahkan kata tarik berasal dari kata tak. Tak artinya mengetuk dengan keras, membanting pintu. Menurut bahasa Arab, tarik pada dasarnya berarti sesuatu yang memukul dengan keras, seperti memukul dengan pengetuk dan mengetuk pintu. Bagaimana mungkin penemuan terbaru, suara bintang yang terdengar seperti mengetuk pintu itu dinamakan tarik, yang artinya pengetuk pintu 1400 tahun yang lalu bisa dijelaskan sementara belum ada sains dan teknologi. Kanon Muslim menganggap Al-Quran ciptaan manusia. Begitu tertutupkah mata hati dan pikiran mereka? Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa menambah keimanan dan ilmu kita. Jangan lupa subscribe agar channel ini tetap bisa berkembang.